coba lo Esther, jangan salah, benar nggak Esther? Kita harus kalau waktunya on time, waktunya jelas, betul. kita dengan Apalagi senang udah hati. jalan juga kan, Zoom-nya udah Yuk, jalan juga anak-anakku 40 menit. sekalian, selamat pagi, selamat bertemu Pagi kembali. semuanya. Yuk di silakan. on cam yuk. Silakan yang tugas, yuk buka kameranya semuanya. Yuk silakan yang bertugas. Oke. Shalom teman-teman semuanya. Yuk dibuka kameranya dulu yuk. Sains, Aldo, Andrea. Ini Seng, Bros, Aldo, Andrea, Rahel, Serena. Yuk dibuka dulu yuk videonya. Buka dulu buka yang ngancam kesadaran pribadi karena sebagai tugas nilai sikap sebenarnya. Yuk. Betul sekali. Oke. Nah baru Bruce doang nih yang buka kamera nih. Nih, yuk. Yang lain ayo buka kameranya. Oke. Udah langsung mulai aja ya Bu. Silahkan ayo. Oke. Shalom teman-teman semuanya, selamat pagi. Jadi hari ini kita mau ibadah lagi ya. Walaupun pagi banget nih, sebelum jam 7 atau kita bangunnya jam 6 atau setengah 7, tapi kita tetap semangat ya, oke? Sebelum itu yuk mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, kalau misalnya kami Tuhan boleh bangun Tuhan dengan kesehatan yang baru Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. It's only by your grace that I could live here today God. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan kalau sebentar kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau yang memberikan kami hati Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita akan nyanyikan lagu seperti Rusa Rindu. Seperti Rusa Rindu, sudah jiwaku rindu melangkah sekali lagi. Akan kamu lakukan. Yesus. Kau selalu kau selalu bagiku. Mari kita sama-sama sembah Tuhan Yesus.
Kau Bapa, terima kasih Tuhan. Memuliakan setia kami. Termasuk hidupmu. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Saya minta Fidelia untuk berdoa masuk firman. Silakan Fidelia. Oke, berarti teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati Tuhan yang ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar juga Tuhan Kau yang berikan kami hati seorang hamba Tuhan, dengan seorang hamba, sehingga kami akan mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan ya Bapak. Berkati Tuhan setiap teman-teman Tuhan, juga biarlah firman yang telah kami dengar Tuhan, nantinya akan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nanti amin. Oke. Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini aku yang sharing firman. Yuk silahkan Kak Esther. Ya, puji Tuhan, hari ini aku sharing firman. Gimana teman-teman pagi ini? Masih semangat? Masih semangat ya nih? Masih, puji Tuhan. Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang, aku punya satu tema, namanya It's Only By Your Grace. Semua karena kasih-Mu. Nah, boleh yuk teman-teman dibuka ayatnya Roma 5 ayat 1 sampai 11. Ini aku ketikin di chat ya biar jelas. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Ya. Oke, nanti kalau misalnya udah pada ketemu semua, boleh kasih reaction ya supaya aku tahu siapa aja yang udah ketemu. Oke, yang udah ketemu boleh kasih jempolnya ya di chat ataupun di reaction. Roma 5 ayat berapa, Esther? Itu Bu, sudah di chat Bu, sudah saya ketikin di chat. Oke. Iya. Ya, Roma 5 ayat 1 sampai 11. Oke, udah ketemu Bu Katrin. Ayo yang lain mana nih? Ayo, yang lain udah ketemu belum? Kalau misalnya udah ketemu, aku tunjuk satu-satu buat baca ya. Ayat pertama dari aku dulu, terus nanti ayat kedua dilanjut sama Andrea. Ada Andrea? Ada ya? Oke, kamu ayat 2 ya. Terus nanti ayat 3, Saint boleh baca. Ayat 3. Terus ayat 4 boleh Helena yang baca. Ada Helena? Ada Kak, ada. Ya, nanti yang ayat keempat Helena yang baca. Terus ayat kelima boleh Aldo yang baca. Ada Aldo ya? Halo Aldo. Ya. Oke, ya. Nanti kamu baca ayat 5 ya. Terus ayat 6 Maria Viola nih. Nanti tolong baca ayat ke-6 ya. Terus ayat ke-7-nya boleh Rahel yang baca. Ayat ke-7. Terus ayat ke-8 boleh Gracia yang baca. Terus ayat ke-9 boleh dari Bu Catherine. Ayat ke-10 dari Bu Olin. Terus yang terakhir balik lagi ke aku. Oke. Hasil pembenaran. Ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan ayat kedua. Ayo lanjut.
Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat Dan bukan ketiga. hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Oke, ayat keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Oke, ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, ayat ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Oke, ayat ke-7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Oke, ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, ayat ke-9. Lebih-lebih Silakan. karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima perdamaian itu. Amin. Jadi, hari ini kita akan ngebahas tentang It's Only by Your Grace, ngebahas tentang kasih. Nah, teman-teman udah sering dengar dong kata kasih ya. Kasih, terus kemurahan, pengorbanan atau sacrifice. Nah, itu tuh biasanya sering banget kita dengar ketika pastor kita atau ketika pendeta kita lagi khotbah ya. Nah, dari ayat ini kalau kita lihat di ayat 2, kita bisa simpulkan bahwa kalau bukan karena Tuhan ngorbanin dirinya, kalau bukan karena Tuhan relain dirinya mati di kayu salib buat kita, dan ngasih hidupnya buat kita, mungkin hubungan kita dengan Bapa di sorga sebelum adanya Tuhan itu masih masih kayak chaos atau masih kacau, masih berantakan, masih musuhan istilahnya. Dan kita harus mati menanggung dosa kita sendiri. Ya iyalah, karena kan Tuhan Yesus aja mati buat menebus dosa semua umat manusia. Nah, kalau nggak ada Tuhan, pasti kita sendiri dong yang menebus dosa kita masing-masing. Nah, jadi dengan adanya Tuhan, dengan Tuhan mengorbankan dirinya itu istilahnya kayak Dia bikin hubungan kita dengan Bapa yang tadinya terputus ya karena zamannya Adam dan Hawa gitu ya. Yang terputus jadi connect lagi, jadi baikan lagi gitu istilahnya ya. Nah, jadi kayak Tuhan itu mendamaikan kita dengan Bapa. Tapi sekaligus Dia juga menebus umat manusia dari dosa-dosa mereka gitu loh. Karena penebusan Tuhan mendamaikan hubungan kita dengan Bapa. Intinya dari ayat 10. Terus sebagai manusia nih, kita seharusnya bersyukur kalau misalnya kita masih ada di titik ini, kita bisa kita bisa bangun pagi-pagi ya, kita bisa bangun fresh, kita masih kuat menjalani hari-hari kita. Itu semua karena apa sih? Karena Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan, karena kemurahan-Nya Tuhan gitu. Kalau misalnya kalau misalnya nih, coba bayangin, kalau misalnya Tuhan gak sayang sama kalian, saya Tuhan egois mikirin diri sendiri, kayak ngapain gue ngasih dia hidup, orang dia aja lupa sama gue, bersyukur juga enggak gitu kan, malah ninggalin gue gitu. Nah, Tuhan bisa aja ambil nyawa kita dari kemarin-kemarin, kita bisa aja mati dari kemarin-kemarin kan, tapi enggak teman-teman, tapi Tuhan terus ngasih terus memberikan kita kasih yang baru setiap hari, berkat yang baru setiap hari. Terus juga Tuhan, selain Tuhan ngasih kasih ke kita yang gak terbatas, Tuhan juga kasih kesempatan ke kita. Tuhan selalu kasih change.
Tuhan selalu kasih kesempatan untuk kita supaya kita mau datang lagi sama Tuhan, supaya kita mau lagi supaya kita tuh disadarkan untuk bersyukur gitu. Kita lebih punya banyak waktu untuk bersyukur, terus juga menggunakan waktu yang ada sebagaimana kita manusia gitu ya, hidup ya. Nah, tanpa kasihnya Tuhan juga kita nggak mungkin kita nggak mungkin bisa kuat karena semua kekuatan yang kita punya, kayak pernah dengar dialah sumber kekuatan. Nah, itu dia, memang betul sekali. Tuhan itu sumber kekuatan kita. Tanpa Tuhan, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Di luar Tuhan, kita nggak akan bisa kuat menanganin semua permasalahan hidup. Tanpa Tuhan, kayak pasti banyak hal deh yang bikin kita tuh rasanya pengen bunuh diri aja deh. Pengen putus asa aja deh, pengen nyerah aja deh gitu. Tapi enggak teman-teman, tapi Tuhan selalu kasih change, Tuhan selalu kasih kesempatan, kasih kekuatan, Tuhan juga kasih hikmat ke kita supaya apa yang kita kerjakan itu nantinya bisa menghasilkan buah bagi orang lain, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup yang kita punya ini sekarang bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Dan kita hidup karena iman, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita. No, it's only by His grace. Semua karena kasih-Nya. Balik lagi, semua karena Tuhan. Karena Tuhan kita masih bisa hidup sampai hari ini. Karena Tuhan juga kita masih bisa kuat melakuin banyak hal. Ya, terus memang sih kenyataannya kita susah banget untuk bersyukur, apalagi di tengah-tengah masalah. Tapi ingat teman-teman, masalah yang ada, setiap masalah, setiap ujian, setiap cobaan yang ada itu bikin kita semakin tahan uji. Kalian tahu besi ya? Kalau besi, untuk bikin satu besi yang perfect itu perlu ditempa berkali-kali. Perlu dilebur berkali-kali, perlu dipanasin berkali-kali, terus kayak diketok berkali-kali supaya menghasilkan shape atau menghasilkan bentuk yang sempurna. Nah, sama kayak kita, begitupun juga dengan kita ketika kita mau diajarin banyak hal gitu. Kayak ketika kita mau next level, kita mau naik ke level yang selanjutnya, kayak games aja gitu ya, pasti ada tantangan yang baru, pasti ada hal-hal baru yang bikin kita semakin tertantang gitu, semakin terlatih. Nah, begitu juga dengan apa yang Tuhan mau kita berbuat gitu. Tuhan mau kita supaya tahan uji. Nggak gampang putus asa, nggak gampang nyerah, nggak gampang ninggalin Tuhan, nggak gampang ngandelin kekuatan sendiri. Nah, itu yang Tuhan mau. Terus, yang terakhir, we live by faith. Oke ya. Bahkan kita dianggap sebagai anaknya Tuhan gitu. Kita punya akses, kita punya akses manggil dia Bapa. Kita dianggap anak sama Tuhan Yesus. Jadi sebagaimana hubungan anak dengan Bapa, pasti kita kayak kita tuh nggak bisa ngelakuin banyak hal tanpa tuntunan Bapa, tanpa nasihat seorang Bapa. Nah, begitupun juga dengan kita nggak bisa ngelakuin apa-apa tanpa Tuhan. Nah, jadi teman-teman mulai dari sekarang yuk jangan ragu untuk untuk terus ingat kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan sama hidup kalian gitu. Jangan lupa kalau misalnya kalian bisa ada sampai saat ini bukan karena kehebatan kalian, tapi karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kasih hikmat, Tuhan Yesus yang kasih kekuatan. Jadi, even secara nggak sadar, dia udah mengasihi kita terlebih dahulu. He love us first. Daripada kita mengasihi kita gitu. Jadi kayak jangan ragu lagi deh sama kasihnya Tuhan intinya. Kasihnya Tuhan tuh besar banget buat kita. Kalau misalnya sometimes kalian ngerasa jenuh, kalian ngerasa bosan, it's okay. Itu memang normal, tapi jangan sampai kalian terlalu nyaman dengan rasa bosan itu sehingga kalian lupa sama kebaikan Tuhan, sama kasihnya Tuhan buat kalian. Mungkin itu aja yang mau aku sampaikan. Semoga memberkati ya teman-teman. Dari Bu Olin atau Bu Catherine, ada yang mau ditambahkan? Silakan Bu. Dari Bu Catherine, sangat memberkati sekali Esther. Anak-anak, gimana kalau setiap kita doa, kita direkam ya, direkam untuk dibagikan ke
SMA 82 karena Pak Handoyo mau. Kayak tadi tuh bagus banget ya sharingnya Kak Esther, luar biasa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tuh penuh kasih. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, sharing yang luar biasa, sharing yang menguatkan. Silakan Bu Olin kalau mau ada tambahan. Udah nggak ada lagi. Luar biasa ya. Oke, yang nah ini menjadi baik. penyemangat yang lain Esther supaya ada bibit-bibit di sini. Betul nih. Contohnya Kak Esther luar biasa karena Kak Esther belajar. Jadi nanti ketika udah lulus dari SMA 82, oh udah jadi oke. Tetap mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Silahkan. Amin. Bersama Ya, itu kita ya belum. teman-teman ya. Oh iya Kak Esther kita belum foto bersama. Ini ayo buka semua kameranya ya Bu Olin ya. Yuk kita foto bersama dulu yuk sebelum kita tutup dalam doa. Yuk, Ayo. mau dilaporkan ke Pak Handoyo. Bu Olin foto ya Bu Olin. Ayo. Andrea Bianca, silakan nyalakan kamera. Yuk, jangan sampai nanti kalau pas direkam jangan sampai Bu Olin jerit-jerit, langsung kameranya dibuka ya. Besok-besok lagi kalau misalnya Iya, direkam. betul nih. Jangan Bahkan sampai tanpa disuruh kalian buka kamera aja. Buka kamera aja nggak usah. Oke, Bu Olin, silakan coba, buka Bu kamera Olin langsung ya biar kita foto. Memang sih pagi-pagi belum sempat pakai seragam, tapi kayak ya yang penting kalian on cam dulu, terus mungkin nanti bisa sembari prepare seragam gitu ya. Oke, silakan Bu. Anastasia Kalista ya silakan buka kameranya dulu bentar ya. Ini Bu Ninik lagi join. Oh, Bu Nini lagi join. Bu Nini jalan-jalan kemana dulu Bu Nini? Nyalakan kamera. Sebentar Bu Nini, kasihan. Ya. Oke. Udah ya, Bu Nini kayaknya lagi itu ya. Sebentar ya, Bu Nini lagi join ya. Kita tunggu. Kita tunggu Bu Olin, Bu Nini. Kasihan. Bu Nini, mana? Ini oh, Bu lagi yang ini. lagi Iya, Bu, masih connecting, Bu. Connecting audio. Kita menunggu setia kita. Udah. Sebentar ya. Kayaknya koneksi Bu Ninik deh Bu nggak bisa, makanya dia baru ya, koneksinya Bu. Kita kasih tahu aja, oke. Iya. Oke, yang penting Bu Nini udah berusaha. 1, 2, 3. Oke. Yuk, wajahnya cerah-cerah semua gitu kok. Iya, silahkan. Langsung ke itu aja, langsung doa penutup. Iya, Bu. Oke, berhubung kita udah ada Bu Nini. Nah, oke. Berarti kita foto ulang nih, Bu. Udah ada Bu Nini. Ya. Ayo Bu Nini, kita foto ulang ya. Kalista, yuk. Saya. Nah, yuk. Sip. Oke, 1, 2, 3. Dah. Oke, sip. Oke, siap. Ya, yuk. Mari teman-teman, berhubung dari jam 7, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan firman yang telah kami dengar boleh menjadi biji yang subur Tuhan, tumbuh subur di dalam hati kami Tuhan, sehingga dapat berbuah, sehingga dapat bertumbuh dengan baik Tuhan. Biar juga Tuhan Kau yang berkati kami Tuhan, supaya kami boleh selalu mengingat Tuhan setiap kasih-Mu yang terlalu besar bagi kami ya Bapa. Tuhan, Kau sebentar kami akan lanjut Tuhan ibadah kami akan belajar Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kau yang memberikan kami hikmat, Kau yang memberikan marifat Tuhan, supaya kami sepanjang hari ini boleh melakukan setiap aktivitas kami dengan baik Tuhan Yesus. Kau yang tuntun Tuhan ketika kami belajar, supaya setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru boleh kami terima dengan baik, boleh kami pahami dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan apapun yang kami kerjakan, Kau yang buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Kak Esther. Selamat belajar semuanya. God bless you. Semangat ya. Selamat beraktivitas Bu Nini, Bu Olin dan anakku sekalian. Wajahnya semangat ceria-ceria semua. Selamat belajar. Oke, semuanya. Sangat.